Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, kepada para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada jajaran takmir Masjid Ar-Rifai yang saya hormati, dan tak lupa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, juga saudara jamaah majelis taklim hari Jumat malam Sabtu dan maghrib menjelang isya. Mudah-mudahan berkat keistiqomahan kita nanti mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan ilmu tersebut walaupun qalil, walaupun tidak begitu banyak, akan tetapi nanti bisa memberi pertolongan kepada kita dan memberi kemanfaatan kepada kita di akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, jamaah majelis taklim, pada saat ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan masih diberi beberapa nafahat, yaitu hembusan-hembusan yang manfaat, ataupun kita oleh Allah diberikan suatu anugerah yang sangat besar. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu kita melewati namanya nisfu Sya'ban. Nisfu maknanya separuh, berarti bulan Sya'ban, satu bulan itu separuhnya sudah terlewati. Dan insyaallah kita akan kedatangan tamu yang agung, yaitu Syahrul Mubarak, Syahrul Azim, Syahrul Quran, yaitu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Alhamdulillah. Insyaallah malam ini kita membahas tentang yaitu Lailatul Nisfi Sya'ban, ataupun yang dikenal dengan malam nisfu Sya'ban. Di kalangan orang-orang Nahdiyin, orang-orang NU, yaitu manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, rata-rata beliau-beliau ini selalu mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh ulama-ulama salafun saleh. Banyak sekali kegiatan-kegiatan ketika malam nisfu Sya'ban, di antaranya membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Dilakukan ba'dal maghrib, sebelum baca Yasin. Ada yang melakukan sholat hajat, ada yang melakukan sholat tasbih, ada yang melakukan istighosah, ada yang melakukan zikir, ada yang melakukan baca sholawat. Semuanya ini tidak lain dan tidak bukan, tujuan kita apa sih? Yaitu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin dari panjenengan selalu bertanyanya ngeten, apa yang membedakan bulan Sya'ban dengan bulan-bulan yang mulia lainnya? Dzulhijjah bulan mulia, Rajab bulan mulia. Bahkan di hadis itu sangat kita kenal bahwasanya Rajab itu adalah bulannya Allah, yang mana Allah itu memberikan ampunan yang sangat luas, terlebih di dalam bulan Rajab. Akan tetapi mengapa di bulan Sya'ban banyak para ulama mengatakan bulannya berbeda dengan bulan-bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah dibanding bulan Sya'ban? Ada apa sebenarnya Sya'ban?
Sampai Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengarang satu kitab namanya Madza fi Sya'ban. Kan ditanya, ada apa dengan Sya'ban ini? Kok begitu heboh? Kok begitu dahsyat? Sehingga banyak orang itu dimotivasi, dipompa, diberi satu support supaya orang-orang di sekitar kita tidak lengah, tidak lalai untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Makanya ada peringatan nisfu Sya'ban. Ada yang nisfu Sya'ban melakukan sholat tahajud malamnya. Karena apa? Ada satu keterangan itu, nisfu Sya'ban terhitung yaitu setelah ba'dal asr. Setelah ba'da asar sampai ila tulu'il fajri, sampai sebelum munculnya fajar shadiq. Berarti batasannya adalah ba'dal asrar pada hari itu dan besoknya, yaitu waktu sholat subuh. Nah, niki yang perlu kita gali di sini adalah ada apa dengan nisfu Sya'ban. Bahkan ada beberapa keterangan di kitab para ulama itu menjelaskan di bulan Sya'ban sendiri Allah telah menurunkan ayat yang mana Allah itu setiap memerintahkan hambanya, Allah itu nggak mungkin melaksanakan. Contoh, Allah memerintahkan puasa. Kira-kira Allah niku poso mboten? Nggak pernah puasa. Mana mungkin Allah puasa? Allah memerintahkan sholat kepada Rasulullah, kepada nabi-nabi yang dahulu, kepada umatnya, pengikutnya, sampai di zaman kula kali panjenengan. Akan tetapi Allah nggak pernah sholat. Lah yang disembah itu Allah, nggih. Yang disembah adalah Allah. Masa Allah juga mau melaksanakan penghambaan, penyembahan ibaratnya? Kan mustahil. Allah menyuruh kepada umat Rasulullah haji. Apakah Allah haji? Tidak. Allah memerintahkan untuk umrah. Rasulullah memerintahkan untuk umrah, itu melalui perintah dari Allah, tetapi Allah tidak melakukan hal itu. Di hari raya kurban, bagi yang mampu untuk berkorban, yaitu baik dari sapi, kambing maupun unta, tapi Allah tidak pernah berkorban di hari raya Idul Adha. Ada apa sebenarnya dengan Sya'ban ini? Ada apa? Ternyata saking mulianya bulan Sya'ban sehingga Allah menurunkan satu ayat yang mana ayat ini sangat fenomenal. Maknanya nopo? Ayat ini sangat terkenal dan tidak asing lagi. Nopo ayatnya? Perintah ibadah. Bahkan ada satu ulama mengatakan semulia-mulianya ibadah adalah yaitu bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga niku nopo ayate turun, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turunnya ayat ini bertepatan di bulan Sya'ban. Allah memerintahkan sholat, zakat, kemudian haji, puasa, memerintahkan zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tapi Allah ya tidak pernah zikir. Ya, wong sudah la ilaha illallah, Allah sendiri. Allah enggak mungkin melakukan hal itu. Kemudian apa yang terjadi? Allah memerintahkan satu perintah, bahkan dalam rukunnya sholat ini adalah wajib di tahiyat akhir. Salah satunya apa? Ketika membaca sholawat itu hukumnya wajib. Apa ketika pada rukun sholat? Di tahiyat akhir. Apabila tidak dibaca sholawat itu, maka sholatnya batal. Sampai ketika seperti ini, Pak. Sehingga Allah memerintahkan hanya satu ibadah. Allah memerintahkan kepada hambanya, Allah juga melaksanakan. Napa? Bersolawat datang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah mboten merintahkan langsung begitu saja, tapi Allah sebelum memerintahkan ayatnya adalah innallaha, sesungguhnya Allah. Sesungguhnya, inna bimakna taukid, penguatan lafadznya nggih.
penguatan. Di situ dikuatkan lafadznya bahwasanya sungguh betul-betul Allah bersolawat kepada Rasulullah. Wa malaikatahu, nggak cukup Allah memberitakan makhluknya bernama manusia, tapi wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah juga diperintah oleh Allah yusalluna 'alan nabi. Yusalluna teng mriki cara lari-lari pondok pesantren itu bimakna ada kalimat fi'il, kata kerja, tapi bimakna yang sedang ataupun yang akan dilakukan, namanya fi'il mudhari'. Bukan sholat, tapi yusollu, berarti Allah dan malaikatnya selalu dan terus menerus ila yaumil qiyamah bersolawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek jenengan ditangeti ngeten. Wonten suatu ketika di zamannya napa niku Said Alawi bin Abbas Al-Maliki, abahnya Abuya Said Muhammad. Niku nanti tanglet ngeten. Ya Syekh, ada satu pertanyaan. Pertanyaannya enggak sulit, bukan tentang hukum fikih, hukum tasawuf. Ada apa wahai kisanak, jenengan tanya ketika di Mekah di zaman niku. Pertanyaannya sangat aneh, di luar dugaan. Napa tanglete? Ya Syekh Alawi Al-Maliki, Allah sekarang lagi ngapain? Sedang apa Allah sekarang saat ini? Beliau dengan cerdas menjawab, karena Said Alawi niki abahnya Abuya, alim hadis, ahli Al-Qur'an, termasuk beliau menjadi Imam Masjidil Haram, nggih. Alimnya diakui sedunia. Akhirnya dengan jawaban yang bijak dan cerdas beliau menjawab, Allah saat ini sedang bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah niki lho. Makanya pentingnya ayat niki, mengapa kok diturunkan di Sya'ban? Makanya Rasulullah minta hak, ibaratnya minta hak. Ya Allah, panjenengan sudah bilang bahwasanya Rajab adalah bulan panjenengan. Untuk saya mana? Sedangkan Ramadan syahrul ummati. Ramadan itu istimewa untuk umat saya ya Allah. Lah untuk saya apa? Akhirnya Allah sepakat ibaratnya di sini. Bahwasanya Sya'ban syahri. Sya'ban itu adalah, kata Rasulullah, bulanku. Barang siapa di dalamnya memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah, insya Allah orang itu nanti di yaumil qiyamah dekat dan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek kula kali panjenengan cinta teng Kanjeng Nabi, teng Gusti Allah niku beres. Kunci utama pertama adalah cinta hubbur rasul wa hubbulillah. Cinta pertama napa niku istilahnya jembatane niku harus ke Rasulullah riyin. Pun sampai panjenengan takwa teng Gusti Allah melalaikan Rasulullah. Niki kata sing klentu lho niki. Ngapunten kang kathah. Ngapunten kang kathah. Kadang kita zikir la ilaha illallah, Allahu Allah, angsal, tetapi jangan melalaikan napa? Kebaikan Rasulullah. Kata para ulama, apa? Salah satu membalas budi baiknya Rasulullah, jasa-jasa Rasulullah. Enggak mungkin kita niki melakukan melakukan ibadah-ibadah seperti Rasulullah. Rasulullah itu kalau sholat malam tahajud itu satu rakaatnya 1/4 kalau tidak salah, 1/3 nih surat Al-Baqarah. Perkiraan 2 juz setengah, sak ngadeg kan Pak. Allahu Akbar, waladhdallin moco. Panjenengan kalau tarawih nopo? Kul balik. Bolak-balik ayate alha liilai. Witire cepet-cepetan. Nggih. Lah, mboten nutut. Ada satu balas budi kita kepada Rasulullah, imbal balik kepada Rasulullah hanya satu, yaitu membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya napa? Allah melanjutkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Niki terpenting. Berarti wahai orang-orang yang beriman, mengapa bukan ya ayyuhan nasu? Allah pakai ya ayyuhalladzina amanu. Karena orang yang bersolat kepada Rasulullah,
orang yang mencintai Rasulullah pasti di hatinya ada iman walaupun sebesar biji dzar, sebesar biji sawi. Itu sudah ada rasa cinta kepada Rasulullah, insya Allah di hatinya ada iman. Makanya yang tepat nopo panjenengan selain zikir, jangan sampai dalam sehari semalam kita nggak pernah membaca sholawat kepada Rasulullah. Di luar sholat mungkin. Kalau sholat memang hukumnya wajib. Di luar itu sampai ulama ada berpendapat al-bakhil, wahai ya syekh, siapakah orang yang bakhil, medit, pelit? Bukan orang yang selalu menggenggam kuat harta bendanya, uangnya, tapi adalah al-bakhil, yaitu ketika orang itu disebut nama Rasulullah dia hendak bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selain itu, bukan hanya itu, hari-harinya dia bertakwa kepada Allah, tapi dia pelit, bakhil, tidak mau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Bagaimana dengan orang-orang yang punya aliran-aliran baru sekarang saat ini? Mereka mengatakan membaca sholawat adalah bid'ah, salah, sesat, kafir, neraka. Ini ngapunten, tiang ngeten iki mohon maaf nih, kayaknya nggak pernah belajar, sehingga ada di Al-Quran itu dihilangkan. Ayatnya sudah jelas, bagi dia membaca sholawat adalah termasuk kufur. Mengapa? Terlalu menuhankan Nabi Muhammad. Padahal mboten. Nah niku masalah di bulan Sya'ban ada satu ayat yang turun, yang mana diturunkan oleh Allah, yang mana di situ terkandung ayat itu adalah perintah Allah tentang ibadah, dan Allah sendiri dan juga para malaikatnya melakukan ibadah tersebut. Niki lho istimewanya sholawat. Lho saestu. Sholawat bisa dibuat senjata. Panjenengan punya hajat nopo mawon, jangan lupa membaca sholawat. Terutama nanti sholawat burdah. Panjenengan bingung sumpek karena juga panjenengan belum bayar SPP, sing kuliah belum bayar semester, SKS-nya belum dibayar, bingung, ATW sudah belum bayar, bingung dan lain sebagainya. Pun bingung-bingung. Ketika panjenengan galau, bingung, gundah gulana, pun sampai mengambil satu langkah yang membahayakan. Rata-rata tiang niku kan ketika angsal napa? Musibah, angsal beban ngoten mara nyedek baikon cair diombe, cobalah titik ae bablas akhirnya. Nggih napa mboten? Sehingga napa? Satu obat yang mujarab yaitu bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Solawat teng Rasulullah niki adalah suatu peredam. Lah, niki tentang nisfu Sya'ban. Bahkan dalam banyak kitab niku dijelaskan nggih, termasuk menurut teng kitab Abuya sing Madzafi Sya'ban niku tentang nisfu Sya'ban. Beliau memberi sekitar 9 nama tentang malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, Lailatul Mubarakah. Napa? Lailatul Mubarakah, malam keberkahan. Bagaimana tidak? Jadi di satu keterangan itu para malaikat itu pada malam itu yaitu turun ke bumi menyertai manusia, ataupun turunnya barokah ini dari Allah disertai para malaikatnya Allah yang tidak berjumlah, dalam artian sangat banyak sekali. Kuatah malaikat sing mandap nopo memberi keberkahan maring nopo tiang-tiang sing purun memanfaatkan malam nisfu Sya'ban. Kalau ngitung mriki kegiatane nopo? Salat hajat, tasbih, maca donga dikawabehaken. Panjenengan donga kiambek-kiambek dijaluk kabeh. Ya Allah, yuga kula dereng rabi ya Allah. Ndang olehno jodoh. Ya Allah, sing jare sing dereng rabi, ya Allah, jane ngalor ya ngidul teko ngetan nang ngulon. Kok kula dereng diparingi.
jarine malaikat. Lah sing tok jaluk niku kenemenen kok. Gedhe dhuwur, bangir, ayu, putih, kinclong-kinclong, apal Al-Qur'an, apal hadis. Lek iso putrane Kiai Bay. Jare kanca kula yo entenono ae Cak, ngambange linggis ya. Ojo nemen-nemen ki ya, golek standar ae. Ngoten ojo nemen-nemen. Sing jare bapake tapi bapake pun klentu. Ya Allah, bojo siji ya Allah. Lamun jenengan ijanaken isu saban loro ya Allah, ibuke krungu sebelah teng mburi. Njaluk apa sampean Mang? Anu yo alah ketoke njaluk bojo meneh awas gak apa-apa Mas. Meneh njaluk bojo dikabul norel orang dina tak gawani tampar sampean. Lah niki. Makanya ketika malam nisfu Saban ngoten. Matur ngoten. Yang kedua adalah Lailatul Qismah, malam pembagian. Di malam itu Allah membagi. Membagi nopo? Rizki yang baik dan jodoh maupun termasuk niki nopo istilahnya jatah-jatah kita semuanya niki. Misalkan kula niki saya ini diberikan rizki oleh Allah, diberi oleh rizki oleh Allah. Kismah dibagi rizki. Diberi rizki berarti sudah ada sendiri. Makanya ada satu ulama tasawuf mengatakan, saya tidak pernah khawatir walaupun saya kerja tidak terlalu banting tulang, tapi saya yakin rizki saya nggak mungkin tertukar dengan orang lain. Termasuk jodoh. Ampun khawatir, panjenengan insya Allah kalau memang jodohnya ada, ditunggu saja pada saatnya. Ada orang itu umur 15 tahun sudah menikah. Ada yang 20 tahun sudah menikah. Ada yang baru umur 45 tahun menikah. Sehingga gendong anaknya bagaikan gendong cucunya. Niku memang ada ngoten niku. Memang berarti apa kismah. Nggih, bagiannya sudah ada. Pun wonten bagiannya. Matur-matur tentang rizki. Nggih ngoten. Termasuk pati. Umur panjenengan dibagi pun khawatir, pun sumpek-sumpek. Krana diparingi lara kali Gusti Allah, penyakit sing nemen sampai sambat, ya Allah aku gak kuat nang donya. Saya tidak kuat ya Allah. Saya kepingin mati saja. Ngoten. Yang kedua Ramadan nggih, masih banyak berarti yang diterangkan masih dua. Ada lagi namanya Lailatul Takfir, penghapusan dosa. Ada lagi Lailatul Ijabah, yaitu malam yang terkabulkannya doa seorang hamba. Ada lagi Lailatul Syafa'ah, malam yang mana kita ketika banyak sholawat, malam nisfu Sa'ban banyak membaca sholawat kepada Rasulullah, insya Allah itu adalah Lailatul Syafa'ah. Kita insya Allah yakin sekali nanti di yaumil qiyamah akan diberikan syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita bahas masih sekitar 5 nggih, masih 4. Kalau tambah setunggal, Lailatul Hayat wa Idul Malaika. Malam hidup, malam yang dihidupkan oleh orang-orang yang berzikir kepada Allah, dan hari rayanya para malaikat. Karena malaikat diberi kesempatan oleh Allah untuk merayakan ataupun untuk turun ke muka bumi beserta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang Ramadan. Insya Allah Ramadan mau datang. Nggih, seneng napa seneng? Gembira napa susah? Nggih. Tirasi Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jazatahu 'alan niran. Barang siapa yang hatinya senang, gembira bidukhuli Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, haramallah, maka Allah akan mengharamkan jasad orang tersebut dari api neraka. Nggih. Insyaallah seneng nggih. Mugi-mugi kelawan seneng kula kali panjenengan mau kedatangan bulan Ramadan badhe gedugen bulan Ramadan, mudah-mudahan kula kali panjenengan kali Allah dipun tebihaken saking siksa neraka. Tebihaken saking neraka. Lan mugi-mugi dilebetaken swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kinten-kinten wonten pertanyaan? Monggo.
Siap. Nggih. Niki wonten pertanyaan. Yang pertama, apa saja keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan Nabi yang lainnya? Kuatan. Banyak sekali keistimewaan Rasulullah Muhammad dibanding Nabi-Nabi lainnya. Meskipun Nabi Isa punya gelar Kalimullah, juru bicaranya Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah. Adam Khalifatullah, Nabi Adam sebagai khalifahnya Allah. Tetapi ada satu keistimewaan Rasulullah. Nopo? Rasulullah itu tidak pernah mendoakan yang tidak baik kepada umatnya, meskipun umatnya itu mendzalimi Rasulullah, meskipun umatnya itu ingkar kepada Rasulullah. Salah satu contoh, ketika Rasulullah dizalimi penduduk Taif, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 gunung Uhud ini aku tenggelamkan, aku jatuhkan sehingga mengubur penduduk Taif?" Apa jawaban Rasulullah? "Jangan wahai Jibril, tidak apa-apa. Mereka zalim kepada saya, memusuhi saya. Saya yakin sekali suatu ketika anak cucu mereka nanti menjadi pembela agamanya Allah di garda paling depan." Niku terbukti penduduk Taif ketika sudah dibuka hatinya oleh Allah, anak cucunya orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah dan orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta Abu Lahab yang mencaci maki Rasulullah, menghina Rasulullah, itu pun tidak pernah sama sekali didoakan jelek oleh Rasulullah. Coba Nabi linduni. Nabi Nuh nggak kuat dengan ujian umatnya, berdoa, "Ya Allah, datangkanlah banjir bandang, kiamat, banjir, tsunami." Sinten meli? Nabi Musa gak kuat dengan ujian melalui namanya Raja Fir'aun. Nggih. Sehingga tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke lautan terbelah. Kemudian ketika Raja Fir'aun niki ngejar, di tengah itu berdoa Nabi Musa, "Ya Allah, tenggelamkan Fir'aun." Nggih. Salah satu istimewanya Rasulullah adalah tidak pernah mendoakan jelek kepada umatnya. Dan hebatnya Rasulullah, minta izin sama Allah nanti di akhirat bisa menolong, memberi syafaat kepada umatnya. Nabi-nabi lainnya tidak bisa. Niku. Nggih, ngoten nggih, masih banyak lagi. Yang kedua, apa bedanya keistimewaan umat Nabi terdahulu dibandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad? Kuwatah. Wonten kitab niku karangane Abu Yanggih, cara Jawane niku ibarat bahasa Indonesianya adalah keistimewaan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu nopo? Di zaman dahulu, para nabi dahulu umatnya ketika badannya terkena najis, maka anggota badan yang terkena najis itu harus dipotong. Kalau baju harus digunting ataupun dihilangkan yang terkena najis atau kotoran. Sekarang tidak, umatnya Rasulullah ketika tangannya terkena kotoran, ya dibasuh, disucikan. Hatta itu najis mughaladhah, najis yang paling berat menurut dalam fikih. Nah, niku yang membedakan. Yang kedua, tentang wanita. Kalau mohon maaf, orang yang rumah tangga di zaman Nabi dahulu, ketika wanita itu sedang halangan atau haid datang bulan, maka diasingkan, nggak boleh diajak ngobrol, harus disendirikan. Bahasa kasarnya adalah mereka ditaruh di kandang hewan, nggak boleh masuk rumah sebelum wanita itu suci dari haidnya. Di zaman Rasulullah modern, zaman Rasulullah panjenengan angsal ngobrol, bahkan ibu ini kulo angsal masak, nggih napa nggih? Nggih. Angsal ngobrol guyon, bersenda gurau nggih angsal. Yang ketiga, nopo yang membedakan? Ketika zaman Rasulullah peperangan, kalau dengan Nabi dahulu ketika perang ndak boleh mengambil namanya ghanimah. Nopo? Rampasan perang. Kalau zamannya Rasulullah angsal, itu adalah salah satu penghormatan kepada para sahabat dan memuliakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 contoh kemuliaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingkang nomor 3, ada istilah zaman fatroh. Fatroh nggih, senet fitrah nggih. Fatroh. Mau tanya apakah sama
zaman fatrah dengan istilah zaman awam agama, berarti zaman jahiliyah. Zaman fatrah niku adalah zaman kekosongan. Maksudnya nopo? Ketika seorang nabi satu dengan nabi satu itu masa diutusnya ke dunia ataupun ke umat niku ada jeda. Lah disitulah dikatakan zaman fatrah. Zaman kekosongan. Berarti apa? Banyak orang ini terombang-ambing ketika itu. Bahkan Bani Israel itu mereka yang balelo, mereka yang berkhianat ataupun yang bersimpangan dengan aturan yang sudah ada, berhubung menunggu nabi yang akan diutus selanjutnya dengan jeda waktu yang sangat lama, maka mereka banyak merubah syariat aturan-aturan yang ada dengan kemauan mereka sendiri. Berarti apa? Zaman fatrah adalah zaman kekosongan daripada nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah. Jeda ataupun sela-sela diutus itu dinamakan zaman kekosongan atau yang dikenal dengan zaman fatrah. Nah, yang keempat, bagaimana hukumnya menikahi pelacur dan orang hamil? Orang hamil itu insya Allah teng fikih kan sampun wonten nggih, biar nanti bayinya lahir dulu. Nggih ngoten, Mas nggih. Bayinya lahir dulu baru nanti boleh dinikahi. Kalau pelacur ngeten, pokok pelacure gak meteng. Niki nggih berat-berat angel nggih ya. Jadi berat-berat sulit bagi saya. Sulit ya angel. Ya enggak mudah ya enggak gampang. Tetapi misalkan ada pertanyaan, bagaimana Pak kalau pelacurnya cantik, hidungnya bangir? Sakno kalau enggak dinikahi. Lek panjenengan kuat, enggak apa-apa. Kemudian dididik, diajari agama, diajari ngaji, Masya Allah. Siapa tahu jadi walinya Allah. Tapi nggih abot zaman sakniki niku abot. Engko mesti njaluk angel. Mesti mintain apa? Wis Mas jalan-jalan salat ae. Aku kas ayu wis cukup. Lah niku. Kadang nggih ngoten. Boleh-boleh saja asalkan si laki-laki tersebut mampu untuk mengarahkan kebaikan. Apabila tidak mampu, bebannya terlalu berat, nggih. Jangan dicoba-coba. Niku nggih. Boleh-boleh saja, apalagi tujuannya kita untuk mengangkat dia ataupun mengajak dia ke jalan kebaikan. Yang kelima, bagaimana hukumnya orang tua yang bersedekah tiap bulan kepada yatim piatu dan duafa? Yatim nggih. Lek piatu niku tambahan teng Indonesia. Sebenarnya yatim, bapak ini ninggal nggih yatim, nggih. Lek ibu ini ninggal mboten yatim. Keranten apa? Yang memberi nafkah keluarga itu siapa sih? Bapak, bukan ibu. Gitu. Makanya ketika ibunya meninggal biasanya bapaknya cari lagi kan, gak jadi yatim. Duafa yang orang tidak mampu. Sedangkan anaknya sendiri masih ada yang tidak mampu atau kekurangan. Ada yang bisa menjawab nih? Menurut saya kayaknya yang lebih afsah ataupun yang lebih enaknya ngeten. Wong kita punya harta lebih ataupun kita mau napa niku zakat mal, menzakati harta kita. Jangankan anak, orang sekitar kita kalau masih ada yang kekurangan niku masih lebih utama daripada kita mensedekahkan atau menzakatkan harta kita ke tempat yang jauh. Contoh, kita orang Ngantang, di Pujon ada pembangunan masjid, kita mau sedekah ke Pujon. Lah tetapi warga sekitar kita ini lagi kekurangan, ekonominya sangat minus, sangat minim. Ya nopo? Yang lebih afdol, yang lebih utama ya nopo? Diberikan warga sekitar. Apalagi ini anaknya. Mana tega orang tua kepada seorang anak, meskipun anak itu sudah berumah tangga, mesti ndak tega. Tirosit yang Jawi. Nah, mangan sego rasane koyo mangan belum nyereti nang gulu. Nggih napa nggih? Tirose ngoten. Kula dereng dados tiyang separo. Ngoten. Bahasa kosok baline ngoten nggih ibarate. Mboten tega. Berarti napa? Lebih utama bagaimana untuk anaknya. Meskipun ada yatim, ada duafa. Karena apa? Anaknya itu juga termasuk orang duafa. Orang yang membutuhkan. Berarti apa? Selain dia memberikan
harta bendanya tadi atau sedekah tadi. Yang kedua adalah bagaimanapun dia adalah anak darah dagingnya. Membantu juga punya rasa tidak tega kepada anaknya apabila anaknya tidak mampu. Yang keenam, apa hukum istri berani kepada suami? Ini suami ini kuru kabeh niki dan tidak mengurusi anak-anaknya, bahkan meninggalkan rumah atau keluar rumah. Berot. Purik. Enggak ada. Wonten ibuke sing niki riyen purik niki. Wonten niki. Wis tak balik. Kula nate kula ngeten. Balik yo mulya. Lah terus sampean golek meneh. Guyon ya. Bercanda niki nggih. Apa hukumnya? Boleh sang istri itu atau melawan atau keluar dari rumah asalkan sang suami tidak memberi nafkah kepada dia, sang istri, juga kepada anaknya. Apabila belum punya anak berarti wajib kepada istrinya. Tetapi kalau sudah diberi nafkah lahiriah, nafkah jasmaniah, sudah batiniahnya cukup bahkan lebih-lebih, lah kok sik protes? Ini perlu dipertanyakan, perlu diperiksakan nih. Perlu dibetul teng dokter riyen. Dalam artian apa lho? Ada apa? Padahal sang suami sudah memberikan semuanya. Uang nggak kurang-kurang, shopping, jalan-jalan terus, ke mall terus, jalan-jalan terus. Happy hidupnya, wis oke kemanapun, ziarah oke, bahkan wis diumrohno, dihajino, tukokno mobil pribadi, dibelikan sepeda motor. Kok ngoten sih ngamuk nang sing lanang? Niki berarti mboten pati beres nggih. Lek ngoten niku, Pak. Waduh, jenengan enggak bakal lemu. Kuru jelas niku mikir, ate mangan disentak, gak mangan disentak, mulai duwite grumek titik oleh disentak, gak oleh duit salah, oleh duit salah. Tuku pakaian salah, enggak nggo pakaian salah. Serba salah. Lek ngeten iki kasuse, nggih, kalau memang enggak bisa damai, nggih bahasa guyonan nih, ya tumbuh hilang satu, tumbuh 1000. Ngoten nggih. Nggih, tapi tetap dirembuk, dimusyawarahkan, insyaallah seperti ini. Nah, intinya apa hukumnya? Nggih. Berdosa, mboten angsal. Kebutuhannya baik yang zahiriyah, batiniahnya sudah terpenuhi, kok ternyata istri masih berani bahkan membangkang, memberanikan diri keluar dari rumah tanpa seizin suami, niki nggih bersalah besar kepada seorang suami. Ngoten nggih? Wonten malih pertanyaan cukup nggih? Insyaallah ngoten. Nggih. Ranten wektale sampun cekap, nggih saderenge ditutup monggo kita ndonga sareng-sareng mugi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan, perlindungan dumateng kita sedaya sehingga kita nanti sampai balighna Ramadan, disampaikan teng bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma tawil umurana fi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bacanya
bulan Ramadan supaya takmir bersepakat khususipun takmir Masjid Ar-Rifai bilih majelis taklim dalu menika ingkang terakhir. Dados kesepakatanipun sedaya takmir bilih majelis dalu menika majelis ingkang terakhir atawis dipun kandhelaken rumiyin sabubaripun Ramadan dipun laksanakaken malih. Dados pengumuman ingkang badhe menika dipun tindaklanjuti setelah hari raya. Majelis taklim dalu menika majelis taklim ingkang terakhir atawis dipun istirahataken sementara keranten jalannya bulan kadang ingkang saged kula samaken tetangga ketua takmir Masjid Ar-Rifai Ustaz Fauzan Rifai mekaten ingkang saged kula samaken matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, demikian acara majelis taklim penutupan majelis taklim Masjid Ar-Rifai menjelang bulan suci Ramadan. Saya mewakili dari masjid dan channel dakwah mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Semoga majelis taklim selama tahun 2022 sampai 2023 bisa bermanfaat dan sangat menambahkan ilmu. Saya mewakili dari pengurus Masjid Ar-Rifai mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala Muhammad wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
إلا الله